Pemantauan dan Pengendalian Penyebaran COVID-19 Kota Palu akan merilis updating data pemantauan COVID-19 Kota Palu. Yang pertama, untuk kasus pelaku perjalanan total yang telah selesai dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah 1.576 kasus, dan yang masih dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah 107 kasus. Berikutnya, kasus orang tanpa gejala. Hari ini tidak ada laporan baru kasus orang tanpa gejala. Jadi total yang telah selesai dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah 138, dan yang masih dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah 28 kasus OTG. Untuk kasus orang dalam pemantauan, dilaporkan juga hari ini tidak ada kasus baru. Yang telah selesai dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari total sejumlah 227 kasus ODP, dan yang masih dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah 6 kasus ODP. Selanjutnya, untuk kasus pasien dalam pengawasan, dilaporkan hari ini ada 1 kasus baru PDP yang sementara sudah dirawat di Rumah Sakit Undata, dan ada 5 kasus PDP yang oleh pihak rumah sakit telah dinyatakan sembuh atau dia kasus non-COVID. 2 kasus dari Rumah Sakit Anutapura dan 3 kasus dari Rumah Sakit Undata. Jadi untuk kasus pasien dalam pengawasan yang sementara dirawat ada 7 kasus, 1 kasus PDP meninggal, kita menunggu hasil swabnya, dan 13 dan dinyatakan sembuh atau kasus non-COVID. Untuk kasus terkonfirmasi positif COVID-19 Kota Palu, hari ini juga tidak ada laporan kasus baru. Jadi untuk kasus terkonfirmasi positif COVID-19 untuk Kota Palu sejumlah 16, dengan rincian 2 telah dinyatakan sembuh, 12 kasus masih dirawat, dan 2 kasus terkonfirmasi positif meninggal dunia. Selanjutnya, informasi untuk screening atau deteksi di pos-pos pemeriksaan di pintu-pintu masuk Kota Palu. Yang pertama, di pos pemeriksaan Tawaili dilaporkan ada 64 kasus pelaku perjalanan yang baru. Untuk pos pemeriksaan pelaksanaan Pantoloan Wani ada 20 kasus pelaku perjalanan yang baru, dan di pos Watu Sapu ada 357 kasus pelaku perjalanan yang baru. Yang terakhir, informasi untuk pondok perawatan OTG dan ODP Kota Palu yang ada di asrama haji, bahwa hari ini ada 17 saudara kita yang masih dirawat di pondok perawatan OTG dan ODP di asrama haji Kota Palu. Mungkin untuk saudara-saudara kita yang masih dirawat dalam beberapa hari ini, mudah-mudahan sudah selesai masa pemantauan dan kita lakukan tes laboratorium lagi, tes rapidnya, mudah-mudahan bisa hasilnya non reaktif. Demikian informasi updating untuk pemantauan COVID-19 Kota Palu. Ada tambahan dari Bapak Kepala Dinas Kesehatan. Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota bahwa sekecil apapun petunjuk yang bisa dijadikan dasar untuk melakukan pelacakan dan pengawasan
sehingga screening yang kita lakukan selama ini, jika rapid test positif, kita melakukan upaya-upaya jangan sampai ini nanti adalah COVID. Sehingga rapid test ini biasanya kita lakukan 2 kali. Kalau terkonfirmasi negatif 2 kali, maka kita mengambil keputusan, tim COVID mengambil keputusan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan aman dan bisa yang dirawat bisa kita pulangkan dari pondok perawatan. Demikian pula kalau rapid testnya positif 2 kali, maka sesuai dengan protap yang telah kita susun bersama, dilanjutkan dengan tes swab dengan PCR. Alhamdulillah juga banyak yang bertanya, apakah di Sulawesi Tengah sudah ada PCR? Saya sampaikan di tempat ini bahwa di Provinsi Sulawesi Tengah sudah ada PCR, sehingga insya Allah untuk mengetahui lebih cepat kasus-kasus yang rapid test positif 2 kali atau pasien PDP di rumah sakit sudah bisa dilakukan di Labkesda Provinsi Sulawesi Tengah. Itu dasar kami dalam mengambil suatu keputusan seperti yang telah disampaikan tadi oleh Ketua Tim Posko dan Ketua Tim Surveillance, dari mana dasarnya sampai mengeluarkan misalnya ODP tinggal 6 kasus dari 233. Semua 227 itu setelah dilakukan rapid test berturut-turut dengan selang waktu antara 7 sampai 10 hari berturut-turut, rapid testnya negatif. Artinya kita berkesimpulan bahwa yang bersangkutan tidak ada virus di dalam tubuhnya. Sehingga sekarang alhamdulillah dari ODP yang sebelumnya 233, alhamdulillah sekarang tinggal 6 kasus yang masih dalam pemantauan. Semoga 6 ini insya Allah dengan seiring berjalannya waktu, mudah-mudahan ini juga nanti negatif sehingga pasien ODP kita bisa nol, insya Allah. Demikian pula OTG, orang-orang tanpa gejala, kita sudah melakukan upaya-upaya baik perawatan di pondok perawatan yang sekarang ini ada 17 seperti yang disampaikan oleh Ketua Tim Surveillance, ada 17, di mana 18 orang sudah dipulangkan. Itu dengan pertimbangan rapid test positif dengan 2 kali berturut-turut. Seperti itu kita mengambil suatu keputusan, tidak memulangkan begitu saja, tetapi ada satu SOP yang kita pegang untuk memulangkan orang, sehingga masyarakat yang sering bertanya lewat WA saya melalui malam ini, saya jawab bahwa rapid test negatif berturut-turut 2 kali kita nyatakan pasien itu dalam keadaan sembuh dan tidak ada virus di dalam tubuhnya, dengan tidak adanya respon imun dari tubuh yang bersangkutan, dengan tidak adanya gambaran rapid test yang non reaktif artinya negatif. Kemudian untuk minyak goreng itu ada sekitar 6.614 dos, tepung terigu 2.816 dos. Jadi insya Allah sampai Lebaran barang-barang yang ada di kota kami masih cukup untuk ikan dan lain-lainnya. Setiap harinya rata-rata sekitar 20 ton. Harga pasar untuk beras
tetap masih berkisar antara 9.000 sampai 11.000. Kemudian gula sama, memang gula masih ada 12,5 sampai dengan 20. Tapi untuk di pasar-pasar non domba itu sekitar 17 sampai 18.000. Ketersediaan gas LPG untuk di agen itu sekitar saat ini ada 1.120 tabung yang setiap hari akan didistribusikan pada 20 sampai 30 pangkalan yang ada di Kota Palu dengan harga Rp16.000. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.